di dalamnya itu ada kesepakatan kelas dulu yang harus dilakukan oleh guru. Jadi saya yakin teman-teman guru penggerak ini harus melakukan sosialisasi bukan ke wali kelas saja, tapi ke semua orang di sini. Itu mungkin Pak. Baik. Ini saya atas nama sekolah ya sangat respon terhadap program guru penggerak yang luar biasa programnya, dan budaya positif betul apa yang disampaikan Bapak Kasih Kurikulum ini harus tersebar, harus bisa diterapkan pada semua guru. Paling tidak wali kelas ini harus mulai action terhadap program budaya positif. Nah, mungkin saya ingin menerima informasi konsepnya seperti apa ini guru budaya positif yang diluncurkan oleh program guru penggerak ini. Mungkin Guru Dita seperti apa? Jadi pada pembelajaran modul 1 TPK ini memang betul ada materi terkait budaya positif, dan di dalamnya memang membahas tentang hal-hal apa saja yang sebaiknya perlu dilakukan oleh guru gitu. Kemudian ada juga dibahas tentang posisi kontrol guru gitu, sehingga memang seharusnya gitu semua guru dapat menerapkan hal ini, di mana sebagai guru ketika masuk ke kelas, ketika melakukan pembelajaran dalam kelas itu kan ada kesepakatan, ada hal-hal yang menjadi keyakinan atau disepakati bersama antara guru dengan muridnya. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran tentu kan tidak selalu mulus ya Pak. Terkadang kan ditemukan ada anak yang misalnya tidak ikut pembelajaran atau misalnya tidak mengerjakan tugas. Kan rata-rata maaf selama ini kita mengenal ada istilahnya itu hukuman gitu ya. Nah, ada dihukum gitu atas apa yang anak itu lakukan. Sebetulnya ada cara-cara yang bisa ditempuh oleh guru ketika menemukan anak yang terkendala atau misalnya ada masalah dalam pembelajaran. Nah, itu yang ingin kami sampaikan, kami bagi bersama gitu dengan guru-guru di sini. Amin. Kalau harinya kapan kita laksanakan ini? Insya Allah besok Pak. Kami dengan Bu Dita sebagai Guru Penggerak Angkatan 7 setelah hari ini mendapatkan arahan bimbingan para kepala dan awak, insya Allah besok kita akan melaksanakan. Oke, terima kasih. Saya kasih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 10 Garut, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 10 Garut, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, serta staf administrasi para pejuang pendidikan SMK Negeri 10 Garut. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat kehendaknya pula, hari ini kita bisa berkumpul kembali tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah berbahagia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya Dita Mustikawiati bersama rekan saya Bapak Mea Suherman insya Allah akan menyampaikan apa yang telah kami pelajari dalam program pendidikan guru penggerak pada modul 1.
Untuk modul 1 ini terdiri dari 4 subbab. Nah, yang akan kami sampaikan hari ini adalah materi tentang modul 1.4, yaitu berkaitan dengan budaya positif. Namun sebelum memulai kegiatan ini, saya dan Pak Mea mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena telah berkenan untuk hadir di sini, memberikan atau meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semua. Baik, untuk itu mari kita mulai kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya dan Pak Mea juga memohon maaf, bukan maksud kami menggurui, gitu, karena kami yakin di sini Bapak Ibu adalah guru-guru yang hebat, Bapak Ibu lebih tahu. Tapi di sini saya ingin sedikit berbagi pemahaman dan penerapan pengalaman gitu, yang telah kami dapatkan di sini ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di SMK Negeri 10 Garut. Baik. Nah, adapun beberapa hal yang akan kita bahas hari ini, ada kurang lebih 6 konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi. Insya Allah kita akan kemas dengan singkat namun padat dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Ya, berikutnya Bu. Oke, nah sebelum kita mulai, tapi saya mau dengar dulu semangat Bapak Ibu ya. Mau dengar dulu semangat Bapak Ibu di tengah siang yang terik ini gitu ya. Baik, coba semangat pagi. Pagi. Nah, tidak seragam ya. Kalau misalnya saya sampaikan semangat pagi, berarti kita tepuk tangan 1 kali ya. Kalau semangat siang tepuk tangan 2 kali. Semangat sore kita tepuk tangan 3 kali. Ya, siap. Baik, konsentrasi. Semangat pagi. Oke, semangat sore. Semangat pagi siang. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya. Baik Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ada beberapa pernyataan ya, beberapa pernyataan. Bapak Ibu cukup menjawab atau silakan. Ini menurut Bapak Ibu, apakah pernyataan-pernyataan ini Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Nah, Bapak Ibu, di tangan Bapak Ibu semuanya sudah ada 2 bendera berwarna merah ya. Kalau silakan pegang benderanya di tangan kanan dan kiri. Oke. Ya, baik. Nah, jika misalnya Bapak Ibu setuju dengan pernyataan yang saya sampaikan, boleh Bapak Ibu mengangkat benderanya 2 ya. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak setuju, silahkan angkat benderanya 1 saja ya. Nah, 1 saja, mau yang kanan atau yang kiri, tapi 1 saja benderanya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Oke ya, kita akan coba nih. Pernyataan yang pertama. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? 1, 2, 3. Oke. Nah, ini kebanyakan menjawab setuju berarti ya. Oke, silakan turunkan lagi benderanya. Kita nanti akan cari tahu yang jawaban yang benarnya ya. Pernyataan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal yang positif, misalnya membaca buku di perpustakaan atau membersihkan halaman sekolah atau membersihkan toilet, dapat meningkatkan disiplin anak. 1, 2, 3. Oke, kebanyakan juga di sini setuju, ada 2 orang, 3 orang tidak setuju ya. Untuk pernyataan yang ketiga, pernyataan yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. 1, 2, 3. Baik, ini rata-rata setuju kecuali Bu Dina ya. Baik, saya mau mendengar salah satu saja dari Bapak Ibu. Ada yang mau menyampaikan alasan mengapa tadi yang menjawab setuju
pernyataan 1, 2 atau 3? Silakan salah satu saja. Mau pernyataan yang mana? Silakan Pak Ivan, silakan Pak Ivan. Berdasarkan poin yang ketiga aja ya Bu Dita. Ya, boleh. Mengenai memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Alasannya gampang karena saya dulu pernah menjadi bagian dari siswa SMK. Diberi penghargaan oleh guru itu terasa sangat menjadi motivasi berlipat gitu. Oh, oke. Dalam pembelajaran itu. Ya, baik teman-teman. Nah, sekarang saya mau mendengar jawaban yang tidak setuju. Tadi kalau tidak salah Bu Dina menjawab tidak setuju dari semua pernyataan ini. Boleh Ibu berikan alasannya? Karena menurut saya untuk hukuman dan lain sebagainya, kalimatnya saja atau katanya saja yang saya tidak setuju itu, karena di situ kata-katanya hukuman dan penghargaan. Kalau saya lebih setuju itu diganti dengan kata-kata konsekuensi. Konsekuensi. Baik, tepuk tangan untuk Nah, Bapak Ibu yang akan kita bahas hari ini, nah ini diantaranya ya, jadi kita akan sama-sama menemukan jawaban dari pernyataan yang saya baru sampaikan. Baik, selanjutnya nah, kita mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kata positif ya, atau kata disiplin positif atau mungkin disiplin. Sering sekali Bapak Ibu dengar ya? Sering ya? Oke, biasanya kalau disiplin berkaitan dengan apa? Waktu, kemudian peraturan yang harus diikuti. Nah, lalu sebenarnya apa itu disiplin? Kan berikutnya itu. Nah, tapi sebelum kita mengetahui atau membahas tentang apa itu disiplin, nah kita juga, ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sedikit merefleksi gitu ya, bahwa selama ini, selama kita menjadi guru gitu, ada hal-hal yang ternyata keliru yang kita yakini gitu ya. Nah, di sini misalnya saya akan mencoba mengajak Bapak Ibu untuk merubah paradigma teori kontrol gitu ya, atau teori pilihan. Di sini selama ini kita meyakini bahwa guru itu bisa mengontrol murid, ya, guru bisa mengontrol murid. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, selama ini mungkin diantara Bapak Ibu atau saya sendiri juga sama memiliki keyakinan seperti ini. Yang ketiga, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Gitu. Dan yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sebetulnya hal-hal ini adalah hal yang keliru dan perlu kita rubah pemikiran atau keyakinan ini ya. Berikutnya, nah, lalu seperti apa seharusnya? Mari kita bergerak dari ini yang stimulus dan respon ke arah yang teori kontrol atau pilihan. Misalnya pada pernyataan yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Nah, mari kita perlahan-lahan untuk coba ubah itu. Nah, dengan cara atau misalnya cara kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa menginginkan selalu orang lain itu punya pandangan yang sama dengan kita, punya keyakinan yang sama dengan kita. Tapi justru kita harus mencoba untuk memahami bahwa orang lain pun punya berbagai pandangan gitu, tentang berbagai hal. Ya. Yang kedua, perilaku buruk selalu dilihat sebagai kesalahan, gitu ya. Mari kita rubah bahwa semua perilaku itu punya tujuan. Ya, jadi ini pun bisa kita terapkan ketika anak kita melakukan kesalahan, murid kita melakukan kesalahan. Tidak semua atau melakukan sesuatu yang buruk lah, tidak langsung dicap itu adalah sebuah kesalahan. Tapi kita yakini anak tersebut melakukan hal itu karena ada alasan atau ada tujuan. Gitu. Yang berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Kita rubah menjadi hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Itu tidak orang lain. Gitu. Begitupun bisa kita terapkan untuk orang lain. Jadi saya bisa mengontrol orang lain. Dirubah menjadi saya tidak bisa mengontrol siapapun, termasuk siswa saya, termasuk peserta didik. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Jadi pemaksaan digunakan ketika bujukan itu gagal. Nah itu salah. Kita ubah menjadi kolaborasi yang akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Gitu. Dan yang terakhir, jika selama ini model berpikir kita adalah menang dan kalah, mari kita rubah menjadi model berpikir menang dan menang, gitu ya. Berikutnya, nah, lalu apa itu disiplin? Oke,
Oke. Ruang penyimpanan administrasi. Oke. Nah, untuk yang disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, ya. Kalau selama ini yang kita kenal disiplin itu berarti menaati peraturan, gitu ya. Padahal makna disiplin itu jauh daripada itu, gitu ya, jauh daripada itu. Nah, di sini bisa dikatakan atau ditulis bahwa disiplin sesuatu akan biasanya ini ya sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, itu ya yang biasanya. Nah, kemudian menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Padahal disiplin itu lebih pada bagaimana seseorang meyakini, ya, meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu adalah akan mengantarkan dia pada tujuan tertentu. Contoh misalnya, ketika misalnya Bapak Ibu menggunakan helm, ya, menggunakan helm saat berkendara, gitu. Nah, kalau misalnya itu adalah disiplin positif, gitu, Bapak Ibu menyadari betul bahwa saya menggunakan helm adalah untuk menjamin keselamatan saya, bukan karena takut ditilang polisi, gitu, ya. Begitupun dengan anak-anak kita. Nah, ketika mereka datang tepat waktu ke sekolah, nah itu bukan karena mereka misalnya takut dihukum di depan. Nah, tapi seharusnya mereka meyakini bahwa dengan saya datang tepat waktu itu tidak akan membuat saya capek berlari-lari misalnya, atau akan memudahkan saya untuk mencapai tujuan belajar saya. Begitu. Jadi disiplin sebenarnya maknanya lebih luas dari sekedar menaati peraturan, tapi lebih pada kesadaran dan keyakinan diri, ya. Oke, berikutnya. Nah, adapun nilai-nilai kebajikan universal, gitu. Ini memang sifatnya menyeluruh, jadi tidak membeda-bedakan antara suku, budaya, agama, gitu ya, dan memang diyakini, gitu ya, diyakini dan hadir dari motivasi intrinsik, gitu. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Nah, sebetulnya adalah hal-hal yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, gitu. Jadi kita akan berusaha sama-sama untuk menciptakan budaya positif di lingkungan SMK Negeri 10 Garut. Ya, ini profil pelajar Pancasila tentu Bapak Ibu sudah sangat paham dan sangat mengetahui ini. Berikutnya, Bu. Nah, baik. Sekarang kita beranjak pada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Oke, nah ini kita akan sedikit mengulas tentang motivasi. Seperti yang kita ketahui, motivasi itu kan ada motivasi ekstrinsik atau yang dari luar, ada motivasi intrinsik atau dari dalam diri kita, gitu ya, dari dalam diri seseorang. Nah, kalau motivasi eksternal, ya, atau ekstrinsik, itu biasanya didasarkan pada yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, yang kedua menginginkan penghargaan. Itu biasanya, gitu ya. Nah, di sini saya tuliskan ilustrasinya, misalnya untuk yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila misalnya saya tidak melakukan apa, atau misalnya saya yang tadi saya ceritakan ya, atau yang tadi saya bilang, saya datang terlambat ke sekolah, datang tepat waktu karena takut misalnya dihukum di depan oleh BDS misalnya, ya. Nah, atau yang kedua, ini masih sama motivasi eksternal, ya. Nah, untuk mendapatkan penghargaan, saya misalnya sebagai guru misalnya, Bapak Ibu mengajar di kelas karena supaya dapat penghargaan dari kepala sekolah misalnya, ya, atau banyak hal-hal yang sifatnya ingin mendapatkan penghargaan. Nah, yang kita harapkan itu adalah lahirnya atau munculnya motivasi internal atau intrinsik, di mana motivasi ini lahir sebagai bentuk dia menghargai diri sendiri. Dia meyakini atau kita meyakini bahwa saya melakukan ini untuk diri saya. Kalau saya melakukan ini, maka akan mencapai tujuan saya apa, gitu ya. Ini yang kita harapkan, gitu, atau tujuan dari disiplin positif, gitu. Nah, yang tadi kita bahas di awal ada tentang hukuman, ada juga penghargaan, gitu ya. Bapak Ibu memang bagus ketika kita memberikan apresiasi atau penghargaan kepada anak kita, gitu ya, atau kepada peserta didik kita. Tapi sebetulnya ada syaratnya yang harus kita lakukan. Pertama, dalam memberikan penghargaan, gitu ya, usahakan kita memang fokus pada proses. Fokus pada proses apa yang telah anak lakukan. Kemudian secara khusus, gitu. Jadi bukan hanya bilang misalnya, ih,
Maulana nih hebat, gitu ya. Tapi itu harus jelas. Nah, hebat yang dimaksud itu apa, gitu ya. Nah, kemudian secara konsisten memberikan penghargaan dan menyeluruh, artinya ketika Bapak Ibu memberikan penghargaan pada anak-anak di kelas, usahakan semua anak pun pernah untuk mendapatkan apresiasi dari kita. Jadi bukan hanya budak etaw terus anak itu aja, gitu ya. Oke, nah tapi penghargaan pun tidak selalu baik, Bapak Ibu. Ternyata di sini ada istilah dihukum oleh penghargaan, gitu ya. Karena ternyata penghargaan pun memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu sifatnya juga ada yang menghukum, lalu mengurangi ketepatan, tidak efektif, merusak hubungan, kemudian mengurangi kreativitas. Ya, berikutnya. Nah, kemudian menurunkan kualitas dan mengurangi motivasi intrinsik, ya, karena kan itu teh jadi lami-lami muncul nanti sadis tina dirinya lira, gitu ya, kami terus-terusan ada karena penghargaan. Berikutnya, Bu. Nah, ini saya berikan contoh seperti yang tadi saya bilang harus rinci, gitu ya. Nah, ini misalnya boleh pakai kalimat pembuka. Kemarin misalnya saya perhatikan rasa empatimu besar sekali, Miftah, misalnya ya. Pada saat kamu menolong teman di kelas, jadi kan jelas ya, Bapak Ibu guru memberikan penghargaan untuk Miftah, misalnya karena Miftah telah menolong temannya di kelas. Jadi secara dikhususkan, gitu ya. Nah, kemudian misalnya ada lagi bentuk yang lain. Saya menghargai kepedulian Fitri, misalnya saat Fitri membantu teman-teman di kelas, gitu ya, seperti itu. Jadi ada gitu, ada khusus untuk di pernyataannya gitu. Kemudian ada juga ini, terima kasih untuk rasa tanggung jawab. Jadi tetap melibatkan nilai-nilai kebajikan gitu, ada di sini ya. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu saat tadi kamu memungut sampah di kelas, gitu ya. Jadi kan rinci, si ibu memberikan penghargaan saya teh karena saya tadi sudah bertanggung jawab memungut sampah. Gitu. Jadi bukan hanya sekadar, Meni hebat, Meni pinter, gitu ya. Tidak hanya seperti itu. Baik, berikutnya. Nah, ini yang tadi sempat saya dengar juga dari Bu Dina ya, ada hukuman dan konsekuensi. Gitu. Kita seringkali sangat terkecoh hukuman dan konsekuensi. Gitu. Kadang kan kalau misalnya Umi misalnya punya anak yang tidak mengerjakan PR misalnya ya, kemudian anak tersebut mendapatkan sanksi gitu, atau hukuman. Kita kan seringkali bilang bongan atuh gitu ya. Dari mah konsekuensinya karena kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, mari kita lihat sebetulnya mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Oke, kita lihat untuk pernyataan yang pertama, kita jawab bareng-bareng ya Bapak Ibu. Cik, kalau mencatat 100 kali di buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi, misalnya 100 jajar misalnya ya. Karena dia terlambat nih datang ke sekolah. Nah, ke buku gitu. Terus dua buku. Bener deh ya teman. Nah, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Boleh. Oh ya, hukuman ya tadi. Itu yang nomor pertama sih hukuman. Oke, kalau yang kedua nih, lari mengelilingi lapangan di payun itu lapangan basket 2 kuriling karena terlambat hadir ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Olahraga. Konsekuensi atau hukuman? Oh, ini ada 2 kubu nih, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi ya. Oke. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker saat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman Pak Agus? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Konsekuensi. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, kalau membersihkan tumpahan air di meja tulis, konsekuensi. Nah, berarti Bapak Ibu bisa membedakan konsekuensi dan hukuman. Nah, yang betul itu jawabannya untuk yang pertama ini adalah hukuman, karena sama sekali tidak ada hubungan ya antara apa yang anak itu lakukan dengan tindakan yang harus dia lakukan berikutnya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu juga hukuman, bukan konsekuensi.
Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali juga hukuman, tidak ada kaitannya. Kemudian menggantikan kertas tugas itu adalah konsekuensi karena dia yang telah mencoret-coret otomatis harus diganti. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja juga konsekuensi. Baik, berikutnya. Nah, jadi kurang lebih ini ya perbedaannya di sini. Nah, kalau hukuman itu ya ada unsur-unsur yang jadi menyakitkan gitu ya. Nah, kemudian di sini kalau konsekuensi memang membuat anak merasa tidak nyaman, tapi hanya sementara, gitu ya. Kemudian kalau hukuman juga sifatnya paksaan, gitu ya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, membuat konsep diri yang buruk. Kemudian anak juga belajar menyembunyikan kesalahan, dia jadi merasa marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan dan tidak dihargai, gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya. Nah, oke. Bapak Ibu, apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas? Beda. Nah, berbeda ya, berbeda. Kalau misalnya peraturan, nah biasanya kan kita sering menuliskan peraturan dilarang menggunakan HP misalnya ketika belajar. Gitu. Kenapa di sini saya menuliskan keyakinan kelas gitu? Karena jika sudah menjadi keyakinan kelas, itu lebih dari sekedar aturan. Gitu. Artinya itu sudah menjadi nilai yang diyakini bersama antara siswa dengan kita, dengan guru gitu, kesepakatan. Nah, nanti barangkali Bapak Ibu ketika di kelas, nah bisa atau wali kelas kan di sini bisa untuk membuat keyakinan kelas dengan siswa-siswanya gitu. Nah, nanti kalau misalnya sudah terbentuk keyakinan kelas, maka akan terbentuk lingkungan yang positif, maka nanti yang lingkup lebih besarnya adalah budaya positif ya. Berikutnya. Oke, nah ini Bapak Ibu kita juga supaya mendapatkan gambaran yang lebih jelas gitu tentang peraturan dan keyakinan kelas ini. Kalau misalnya peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, saya beri contoh, berarti itu keyakinan kelasnya adalah berkaitan dengan tanggung jawab gitu. Nah, kemudian jika peraturannya dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Oke, jadi keyakinan kelasnya ini kembali lagi pada nilai-nilai kebajikan yang sudah kita yakini gitu ya, pada sebelumnya. Contoh kita lanjutkan ya, misalnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira kalau keyakinan kelasnya apa ya? Disiplin waktu, kemudian apa? Menghargai waktu, kemudian konsisten juga ya, bisa gitu, menghargai waktu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Apa kira-kira keyakinan kelasnya? Nah, saling menyayangi ya, kemudian lebih pada keselamatan juga ya, keselamatan, nah, dan menghargai orang lain tentunya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kaitannya dengan apa? Coba kalau dihubungkan dengan keyakinan. Hidup sehat. Ya, hidup sehat atau kesehatan dan keselamatan ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, antri, menghargai orang lain, ya, mau menunggu juga bersabar, ya. Kemudian menggunakan masker, Kesehatan. ya, itu untuk kesehatan. Terus jangan berlari-lari di koridor, nanti digedebuk, keselamatan, ya. Nanti digedebuk, keselamatan, keyakinannya, ya. Begitu ya Bapak Ibu, kurang lebih ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah siap untuk membuat keyakinan kelas bersama peserta didik Bapak Ibu di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'a rasulun minal haqq wa min sannatusmiha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi aman. Bapak Ibu, selamat sore semuanya. Sore. Kelihatannya masih semangat ya. Tidak jenuh. Tidak. Dengan wajah yang ganteng di depan ini. Ini harus meyakinkan bahwa kejenuhan itu hilang. Tidak ada wajah yang ganteng hanya ini, karena sudah beranak. Bapak dan Ibu, saya
sahabat semua yang terhormat, Bapak Kepala SMK Negeri 10 Garut, Bapak para wakil kepala sekolah, tak lupa sahabat, rekan kerja, Bapak dan Ibu yang ridho dan ikhlas menyempatkan waktu pada sore ini untuk bersama-sama berada di ruangan ini. Tak lupa juga yang saya hormati rekan sama seperjuangan calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Dita. Perkenalkanlah saya Messi Herman, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 10 Garut. Pada saat ini akan menyampaikan beberapa tugas yang tadi disampaikan oleh Ibu Dita, yaitu tugas modul 1. Silakan diminum kepada dan mohon maaf, anaknya masih di perjalanan, mohon bersabar sekitar 2 jam lagi. Saya akan menyampaikan tentang 5 contoh buku yang tadi disampaikan oleh Ibu Dita. Next, ya. Sebelumnya ini ada beberapa hal yang ditampilkan. Ini sengaja ada 2 buah foto, yaitu foto ini sengaja ditampilkan seperti ini agar Bapak dan Ibu bisa melihat dulu sebelum dilanjut. Nah, Bapak Ibu, dari kedua foto yang ditampilkan, ya, foto yang mana? Foto yang mana yang dianggap oleh Ibu bisa meyakinkan bahwa ini sebuah karakter antara murid dan guru cara berjalan efektif? Ya. Maksudnya berjalan secara efektif itu ada etika sopan santun. Yang sebelah sini, bukan yang sebelah sini. Pilih kiri yang kanan. Oke. Baik Bapak dan Ibu, ya jawaban Bapak dan Ibu ada kemiripan. Sengaja yang paling kanan saya dan kirinya Bapak dan Ibu itu ditampilkan mirip seperti guru berjalan di depan. Ini dibayangkan bahwa posisi ini adalah bagaimana cara anak berjalan dari kita menjadi guru. Ada 3 poin yang ditulis. Yang pertama, masih ingatkah kita sesungguhnya tergolong orang yang hebat, bahkan mendekati sedikit hebat? Apa sih hebatnya? Saya ini sebagai guru hebat. Saya hebat. Tidak ada pekerjaan yang paling mulia selain guru. Karena semua posisi, semua jabatan dihasilkan dari produk guru. Yang kedua, sesungguhnya bukanlah kita yang hebat, tetapi ia dan mereka yang pernah berjumpa dengan kita, yaitu ia murid, mereka adalah para alumni yang sudah menikmati keilmuan dari kita sebagai bapak dan ibu guru. Jadi yang hebat itu bukan kitanya, semuanya, bukan hanya kita, bukan hanya murid. Ia guru, ia yang masih kelas 10, 11, 12, dan mereka yang sudah menikmati. Dan terakhir, seperti apa dan bagaimana saat ini kita menyebut yang pernah mereka rasakan dari diri kita. Mereka merasakan dari diri kita ucapan kita, terngiang, dan kedua perilaku kita. Maka ditampilkan dua sebuah foto. Yang ketiga bahwa bentakan kita. Kata saya juga, cek bapak oge, tangan kita yang pernah kena ke muka murid, geramnya diri kita, nah besarnya mata kita, melotot yaitu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, di mana posisi kita
Bahkan tadi pagi kita masih hangat ngobrol dengan Pak Agus. Di mana posisi kita? Yang pertama, posisi kontrol guru ini penghukum. Yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol ini sebagai pemantau atau monitor. Yang terakhir, posisi kontrol guru ini adalah sebagai manajer. Yang pertama, sebagai penghukum. Bapak dan Ibu guru sering melihat ketika murid melakukan kesalahan, dia suruh berdiri di depan sana sambil menghormat Tuhan. Padahal tidak dilaksanakan upacara. Bapak dan Ibu guru sering melihat bahwa ketika anak melakukan kesalahan, sering dikatakan kamu kayak salah cing salah wae. Padahal tadi yang saya sampaikan oleh ibu kita, posisi kita berada di mana? Kira-kira dari kelima posisi ini, Bapak dan Ibu guru memilih posisi yang mana? Mangga, friend, ya, best, Pak Bulan, manajer, Bu Fitri, memilih yang mana? Teman mimpi jadi besti, yang biasa di sauna atau besti. Oke, kita yang pertama, saya hanya mengupas kelima ini. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman verbal. Kamu nanti rubah-rubah. Nah, itu secara tidak langsung akan menjadikan dons kepada anak atau fisik. Lari, disuruh lari, kepira WA ya Bu ya. Bapak, baca katawa semua. Bapak mau masuk kelas enggak? Nah, itu dibaca oleh guru dalam keadaan gurunya tidak optimal, maka akan menjadikan guru itu marah. Akhirnya besoknya dipanggil anaknya, disuruh lari keliling kelas penghukum. Jadi segala sesuatu anak yang melakukan hal apapun, guru itu menghukumi. Padahal setiap orang pernah melakukan kesalahan. Iya, Bapak juga dulu pernah begitu. Tetapi kira-kira menurut kamu setelah ini bagaimana? Ulas berkurang, jangan menurut saya. Pokoknya kamu besok tidak boleh ngawek lagi. Tetapi beri pandangan kepada mereka setelah ini bagaimana? Oh ya Bapak, Ibu, insya Allah setelah ini saya bla dan sebagainya. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut begini. Dipanggil, ayo duduk, disuruh duduk, gitu kan? Ya silakan kamu duduk, nih ada air minum. Silakan. Jadi ramah. Jadi pembuatan bersama dengan ramah, dengan baik. Lalu begini, Santi, yang kamu lakukan itu di justice halus tapi dibawa ke ruangan, dikasih minum. Yang kamu lakukan itu jelek. Kamu mengupload foto kamu ke Facebook, itu adalah budaya jelek. Nah, jadi sangat itu. Padahal Santi, Bapak juga belum pernah dipoto dan selfie. Tetapi Bapak tidak pernah mengirimnya ke media sosial. Ada sebuah penekanan kepada anak, tetapi tidak menjadikan si anak itu mutung. Apa mutung? Bete, kapok. Nah, jadi si ibu etama. Nah, jadi pembuat orang yang merasa bersalah benar gitu. Benar. Tapi emang benar bahwa dia melakukan kesalahan itu tidak boleh diupload ke media sosial. Tetapi kita sebagai guru tetap menjaga. Yang ketiga sebagai teman.
Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kita amat berteman dengan Umi, belum tentu berteman dengan guru yang lain. Contoh, kita ambil contoh sebagai teman. Kalau dia ada hal kesusahan, maka dibantunya oleh Umi. Nanti suatu saat Umi bertanya kepada anaknya, bantulah saya, kan kamu pernah dibantu oleh saya. Jika suatu saat Uminya tidak bisa membantu, maka muridnya akan merasa kecewa, karena sudah merasa menjadi bestie, sudah merasa menjadi teman. Apa-apa ke Umi, apa-apa ke Umi, apa-apa ke Umi. Tapi suatu saat Umi tidak bisa membantu, maka dia akan merasa kecewa. Dia akan merasa jatuh dan merasa dia tidak punya sahabat. Siapa? Kecewa. Bestinya hilang, udah akhirnya layu seperti menggunakan istilah. Yang selanjutnya yaitu pemantau, monitor berarti mengawasi. Posisinya dia mengawasi, tertekan oleh posisi bapak dan ibu guru. Yang terakhir adalah manajer. Inilah posisi yang harus kita miliki. Bapak dan ibu guru coba posisikan sebagai manajer. Sebagai manajer ini adalah merespon murid. Walaupun murid melakukan kesalahan, respon dengan hal-hal yang positif. Diajak diskusi, diajak menyampaikan, tapi tidak dihukumi. Yang selanjutnya adalah menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi monitor, bahkan manajer posisinya posisi pemantau. Manajer juga posisinya adalah selalu berbuat sesuatu bersama dengan murid, bukan gancang gerak sholat. Ayo sholat, mari kita sholat. Ayo kita sholat. Jadi bersama-sama. Jadi manajer ini adalah penyejuk. Dia akan merasa nyaman, dia akan merasa tenang, bahkan dia akan merasa dihargai. Nah, mungkin selama ini posisi kita berada di mana? Alangkah indahnya posisi-posisi kita ini dipilih dari yang 1, 2, 3, 4, dan 5. Arah kepada anaknya, tapi bagaimana ibunya? Terakhir, maklum nih, maafkan, doakan. Demikian yang bisa saya dengan Bu Dita yang bisa disampaikan tentang tugas modul 1.4A9, yaitu tugas tentang budaya positif di SMK Negeri 10 Garut. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan khususnya bermanfaat buat kami, umumnya buat Bapak dan Ibu. Demikian yang bisa sampaikan. Mohon maaf bila kata-kata yang kurang berkenan. Thank you very much. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sehat-sehat semua? Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta tolong siapa yang akan pimpin doa? Oke, silakan dipimpin berdoa dulu. Perhatian. Siap. Duduk siap gerak. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Udah dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak
kemarin kalian sudah cukup lama liburan di rumah ya. Kemana aja liburannya? Di rumah. Oke. Nah, berarti sekarang kalian sudah masuk pada semester genap atau semester 2 di kelas 11 ini ya. Nah, untuk pertemuan hari ini ada beberapa kegiatan yang ingin Ibu lakukan bersama-sama dengan kalian ya. Siap untuk mengikuti kegiatan kita hari ini? Siap. Baik. Untuk memulai semester baru di semester genap ini, tentu kalian memiliki banyak harapan ya. Harapan atau misalnya gambaran tentang mau seperti apa kalian menjalani semester 2 gitu ya. Kita kan sudah bersama-sama dari awal kelas 10 ya, Ibu sebagai wali kelas kalian, kemudian kita juga bersama-sama di kelas ini karena tidak berubah ya teman-teman kelasnya dari kelas 10 sampai kelas 11 sekarang. Tentu Ibu yakin kalian semua memiliki yang namanya kelas impian ya. Maksudnya gini, kalian tentu punya harapan ingin memiliki kelas yang seperti apa ya, atau Ibu katakan kelas impian kalian itu seperti apa. Pengennya kalian dengan teman-teman kelas itu kayak gimana sih, lingkungan di kelas itu seperti apa yang kalian inginkan. Ada nggak yang mau menyampaikan pendapatnya tentang bagaimana harapan kalian tentang kelas 11 DKV 3? Boleh angkat tangan, sampaikan pendapatnya. Misalnya kalian ingin kelasnya seperti apa, teman-temannya kayak gimana. Ayo silahkan sampaikan pendapatnya. Silahkan. Saya cuma kelas kalian mengutamakan musyawarah. Oke, mengutamakan musyawarah. Ada lagi? Bagus ya, Hawa, mengutamakan musyawarah. Yang lain, barangkali kan kalian pasti punya keinginan. Aku yang nama kelas DKV 3 kumaha kelasnya, kayak gimana kelasnya, silakan. Ajukan pendapatnya. Oke, Cindy silakan. Ibu pengennya kan setiap teman kalau emang lagi butuh, lagi mau nanya gitu. Jadi feedback dari dia nanti harus bagus gitu, kayak kita nanya kan baik-baik, jawabnya kan harus baik-baik juga. Nggak boleh emang kayak nggak suka gitu kan nggak enak. Oke, berarti komunikasi ya, komunikasi betul. Jadi tentang komunikasi. Tadi teman kita Cindy menyampaikan tentang komunikasi yang diinginkan di kelas ini, gitu ya. Oke, bagus sekali. Kalau tentang lingkungan kelasnya, kalian mau seperti apa? Bersih. Oke, ya baik. Sepertinya itu merupakan hal-hal yang cukup banyak diinginkan ya oleh kalian di kelas gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, Ibu mau nanya nih. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Kira-kira untuk mewujudkan kelas impian seperti apa yang tadi disampaikan, diantaranya kelas yang bisa musyawarah, kemudian komunikasinya baik, lalu bersih, itu kira-kira bisa nggak kalau dilaksanakan oleh 1 atau 2 orang aja di kelas? Tidak. Berarti harus gimana? Harus bersama-sama ya. Artinya untuk bisa mencapai kelas yang kalian impikan tadi, kita perlu kompak, betul? Ya, kita perlu bersama-sama dan tentunya harus ada sebuah kesepakatan bersama atau kesepakatan kelas ya. Nah, hari ini kita sama-sama akan menyusun kesepakatan kelas gitu, sehingga nanti terbentuk keyakinan kelas 11 DKV 3. Sebelumnya pernah dengar nggak apa itu keyakinan kelas? Belum ya? Kalau peraturan pernah dengar? Nah, peraturan pernah dengar gitu ya. Jadi sebetulnya tidak jauh berbeda antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas, tapi kalau misalnya peraturan, nah, atau kalau misalnya keyakinan itu lebih dari sekedar peraturan. Artinya, di dalam keyakinan kelas terdapat berbagai kesepakatan aturan yang kalian yakini sehingga kalian akan bertanggung jawab untuk melaksanakan itu. Kira-kira seperti itu ya gambarannya. Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah segala sesuatu yang kalian sepakati bersama dan akan dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Misalnya, tadi kalian menyinggung tentang kebersihan. Bisa kita sepakati bahwa kita harus menjaga kebersihan. Tapi dalam membuat keyakinan kelas, kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif.
Jadi harus menggunakan kalimatnya positif. Contoh misalnya, kalau istilahnya jangan menyontek kayak gitu kan, itu kan kalimatnya negatif atau tidak boleh mencontek. Nah, kita bisa rubah menjadi kalimat positif. Berarti kalau tidak mencontek itu sifat apa? Jujur ya. Berarti kita tulis keyakinan kelasnya jujur kayak gitu ya. Jadi itu kayak gini. Jadi nggak boleh nulisnya misalnya nanti tidak boleh mencontek. Nah jangan gitu, tapi kita tulisnya jujur. Gitu. Jadi kalian masing-masing akan menulis satu keyakinan kelas di dalam ini di kertas yang ibu sediakan ya. Jadi ibu di sini menyediakan kertas stiker. Nanti masing-masing dari kalian akan menulis ini ya. Jadi tolong gunakan kalimat positif. Contoh misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Berarti kita bisa merubah kalimatnya jadi menjaga kebersihan atau membuang sampah pada tempatnya. Paham ya? Jadi kalimatnya harus kalimat positif, mengerti? Oke, sekarang ibu coba bagikan ininya satu orang satu. Silakan. Kamu boleh bantu ibu bagiin ya temennya yang sebelah sana. Baik, bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengumpulkan keyakinan-keyakinan kelas masing-masing yang sudah kalian tuliskan dengan cara ditempel di kertas yang sudah ibu sediakan di depan. Kalian tidak perlu berurutan atau berbaris ya, silakan kalian tempel saja. Nanti ibu yang akan sortir apakah ada yang sama, biar nanti kita pilih salah satu. Kalau memang misalnya ada tulisan yang sama isinya, paham ya? Oke, kita mulai dulu dari barisan yang sebelah sini. Silakan untuk maju ke depan, menempelkan kesepakatan kelasnya. Oke, silakan. Boleh tidak usah rapi, tidak berbaris. Baik, berikutnya silakan. Tidur. Oke, barisan berikutnya silakan.
ini kita lihat sambil kalian sortir juga bareng-bareng ya. Di sini ada menghargai orang lain. Oke. Menjaga kerapihan kelas. Kemudian menjaga etika ya. Terus memiliki jiwa korsa. Apa tuh? Kebersamaan ya. Terus menjalin komunikasi yang baik antar teman. Tidak akan tercapai musyawarah jika komunikasi antar teman saja tidak terjaga dengan baik. Oke. Kemudian menjaga kebersihan, jaga keamanan nih, keamanan juga ya. Toleransi, lalu disiplin, solidaritas, saling menghargai. Ini tadi ya, sama berarti bisa kita pilih salah satu. Kemudian bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Oke, ini juga sama, udah. Adil, ya. Ini saling menghargai sudah ada ya, saling menghargai. Oke, menjaga kebersihan. Kemudian menjaga ketentraman, jujur, sip. Lalu ini ada mandiri dalam mengerjakan tugas. Nah ya, bekerja sama boleh tapi tidak untuk hal-hal yang lain ya. Kompak, saling menghargai teman ataupun guru. Tadi disiplin udah ada ya, ini disiplin satu-satu. Lalu menghargai pendapat. Oke, aku pindahin ke sini. Nah ini memecahkan konflik secara bersama-sama ya, saling peduli. Nih ada saling peduli. Oke, menjaga keamanan, saling apa nih? Oh ya, menghargai guru, kompak. Oke, mandiri, kakak lewat mandiri. Baik, ini ya kurang lebih seperti ini keyakinan kelas. Ini yang samanya ibu copotin di sini. Kira-kira ada yang keberatan tidak dengan keyakinan kelas yang sudah dituliskan oleh teman-teman kalian? Tidak. Semuanya setuju? Setuju. Sepakat? Sepakat. Berarti ini bisa ya kalau ibu katakan sebagai keyakinan kelas 11 DKV 3? Bisa. Siap untuk melaksanakan ini? Siap. Berarti kalian siap untuk bertanggung jawab dan berkomitmen untuk menjalankan ini. Siap ya? Siap. Oke, baik. Kalau seperti itu, kita akan lihat seperti apa nanti dalam pelaksanaannya. Apakah kalian betul-betul memegang komitmen untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan di sini. Jadi, apa yang dituliskan di depan ini bukan kata ibu loh, tapi itu adalah murni menurut kalian dan hal-hal yang memang harus kalian lakukan di kelas, ya. Oke, kalau begitu ini biar nanti kita tempel di kelas supaya kalian selalu ingat bahwa kalian harus melaksanakan ini ya. Nanti kita akan lihat siapa yang kira-kira melanggar kesepakatan, ya, siapa yang kira-kira perbuatannya melenceng dari keyakinan kelas ini. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Atau cukup paham ya? Oke, kalau gitu kita akhiri kegiatan ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, terima kasih anak-anak ibu semuanya. Kita bertemu lagi dalam kegiatan bimbingan wali kelas berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.